saya Kendrick, kelas 12 IPA 2, akan menjelaskan tentang e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Pengertian e-commerce menurut para ahli. Menurut Roger Clark, dalam Electronic Commerce Definitions, menyatakan bahwa e-commerce adalah tata cara perdagangan barang dan jasa yang menggunakan media telekomunikasi sebagai alat bantunya. Menurut Munir Fuadi, e-commerce dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Menurut Brian A. Gardner, e-commerce yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa komputer online di internet. Menurut David Baum, pengertian e-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Menurut Mariza Arvina dan Robert Marpaung, e-commerce atau dikenal sebagai e-com dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce, yaitu pertama, dapat menjangkau audiensi di seluruh dunia. Kedua, dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya yang efisien. 3. Dapat menjangkau target konsumen tertentu. 4. Lebih mudah menyampaikan perubahan informasi seperti perubahan harga atau informasi lainnya. 5. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena tersedia akses 24 jam. 6. Mendapatkan umpan balik segera dari konsumen. 7. Menyediakan biaya pembayaran informasi merek yang efektif dan efisien. Dari segi pandang bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi terdiri atas kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, pencurian informasi rahasia yang berharga, penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, kerugian yang tidak terduga. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Pertama, kemudahan dalam aktivitas jual beli. Kedua, memangkas biaya pemasaran. Ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Keempat, dapat menjangkau target market yang lebih luas. 5. Penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. 6. Proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Manfaat e-commerce bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari, sepanjang tahun. Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-com. Dampak positif e-commerce. Munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. E-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional, kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty, meningkatkan mata rantai pendapatan, membantu mempersingkat waktu produksi, dapat meningkatkan supplier management. Dampak negatif dari e-commerce. Potensi terjadinya penipuan di mana seorang kehilangan
dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa otorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.